bisa di-unmute terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah bisa sharing di sini. Ini kebetulan saya sudah 4C, Mbak, Pak. Ini terkait dengan apa yang dilontarkan tadi untuk penulisan KTI, penulisan bis prestis dan PTK, PTS. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya, minta pencerahan. Yang pertama, masalah siklus. Karena kemarin kita ada beberapa teman yang sudah mau mengajukan naik pangkat, itu ada penilai yang macam-macam melihat dari segi siklusnya. Ada yang 2 siklus, 2 pertemuan sudah bisa, ada yang minta 3 siklus, 3 pertemuan, dan ini nanti adakah batasan minimal dan indikator ketika itu sudah bisa digunakan untuk maju naik pangkat itu. Karena kami sendiri pengalaman kemarin hanya 2 siklus, 2 pertemuan bisa diterima kan, tapi ada yang lain tidak diterima. Itu kan jadi problem di lapangan ketika mau mengajukan itu bingung. Ini yang betul yang mana, yang apakah tergantung penilainya juga, itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kami adalah sekolah penggerak sudah melaksanakan 1 tahun, Bapak. Ini mau ikut menjawab yang Ibu tadi ada kegalauan ya, boleh Pak? Alhamdulillah. Silakan. Silakan. Untuk Ibu, untuk Ibu, ketika sudah lulus, KS-nya sudah lulus KS penggerak, yang otomatis sekolahnya menjadi sekolah penggerak, tidak usah galau Bu, tidak usah galau. Akan ada bimbingan dari Kemendikbud, dari dinas, ada proses-proses pelatihan-pelatihan yang nantinya sampai untuk memahamkan bagaimana kurikulum sekolah penggerak itu diterapkan. Dan kami kemarin tidak usah mendaftar Pak, itu otomatis nanti akan ada bimbingan, ada pendampingan. Itu. Nah, ini yang ingin curhat juga, nanti mungkin ada solusi dari Bapak. Ketika peralihan dari kurikulum 13 menjadi kurikulum penggerak, ini memang ada hal-hal krusial yang membedakan Pak. Karena adik-adik di sana sudah tidak muncul, istilahnya kita capaian pembelajaran. Dan kita memaksimalkan kompetensi per siswa, ya, per siswa, intinya per siswa. Anak ini mau pinter apa, diarahkan kemana. Kalau di sekolah kami memang terus terang belum bisa memaksimalkan per siswa, tapi masih dalam per kelompok, low, medium, high, untuk kecerdasannya, baik maupun keterampilannya dan macam-macamnya. Karena terus terang ini pertama awal 1 tahun kita melaksanakan, kalau untuk memaksimalkan per anak masih taraf belajar dan belajar. Nah, apakah nanti PTS atau PTK yang kami buat, kebetulan saya ini kepala sekolah, nanti kan membuatnya PTS. Ini materinya juga yang menyesuaikan dengan kurikulum penggerak itu juga. Terus yang untuk guru Pak, ini untuk guru ini jadi nanti malah bukan sederhana kalau menurut saya, malah akan semakin kompleks. Karena apa? Hasil dari anak kan harus maksimal semua, padahal itu kan beragam, diferensiasinya mencolok sekali lah. Ini kami masih tanda tanya, ini karena baru setahun berjalan, kami mencoba untuk buat penelitian tindakan kelas untuk guru-guru kami masih bingung. Nah, ini mohon arahan, pencerahan. Mungkin ada masukan dari Bapak. Matur nuwun. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ferial. Terima kasih Ibu atas pertanyaan Bu Ismawati ini. Baiklah, kita sama-sama berbagi pengalaman. Untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan apa istilahnya PTK, kemudian untuk best practice. Kemudian kalau kita lihat itu memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, kenyataannya memang boleh kita katakan tergantung bahasa syariahnya. Secara tim penilai memang itu ada benarnya. Kalau boleh kita kaitkan lagi, itu ada tim penilai yang tidak memahami tentang buku 4 dan buku 5 PKB.
Kalau buku 5 PKB itu adalah tentang membahas bagaimana itu karya tulis ilmiah, apakah itu makalah, apakah itu PTK, itu ditolak, ada alasan-alasan. Sebenarnya permasalahannya itu bukan permasalahan di siklusnya. Nah, kalau kita lihat tuh siklus itu istilahnya, kalau siklus itu kan satu siklus itu kita melakukan penelitian itu kan dalam waktunya memang ada istilahnya satu siklus itu 2 kali pertemuan. Nah, kemudian dalam siklus itu sudah terbayang nggak istilahnya kan ada dia dimulai daripada merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian istilahnya melakukan refleksi diri, kemudian namanya apa istilahnya melakukan yang 4 itu, istilahnya merencanakan, melaksanakan, merefleksi, satu lagi melakukan tindakan itu. Kadang-kadang tim penilai atau penilai itu melihat yang menjadi persoalan itu adalah dari siklus 1 ke siklus 2 tidak terbayang istilahnya adalah mengapa antara siklus 1 itu tidak terbayang, itu ada tidak tergambar refleksi, sehingga guru itu melakukan siklus 2 tidak tertuliskan. Nah, itu kadang-kadang itu ini adalah berasal pengalaman kita. Contohnya seperti ini. Katakan kita membuat satu model pembelajaran, katakanlah itu kita membuatkan pembelajaran itu katakan discovery learning. Nah, siklus 1 sudah kita lakukan discovery learning. Kemudian tahapannya mungkin tahapan kedua bagaimana, siklus 2 apa istilahnya. Nah, discovery learning ini kita dalam PTK kita meningkatkan hasil belajar. Kita kan dalam PTK itu ada indikatornya yang paling sederhana itu adalah hasil belajar. Hasil belajar mungkin kita targetkan mungkin kalau yang klasikal itu mungkin 70% harus mencapai KKM. Nah, kadang-kadang kita menjelaskannya itu dalam PTK itu kita tidak menjelaskan dari siklus 1 itu refleksi kita seperti apa. Refleksi itu kan kita lihat apa-apa saja kelebihan kita, apa saja kelemahan, sehingga ada satu perubahan. Nah, jadi mungkin tim penilai tidak ada melihat satu perubahan yang kita lakukan pada siklus 2. Nah, kalau memang dalam artian sederhana kita cuma memperkirakan atau istilahnya dalam penerapan kita itu satu siklus 2 kali pertemuan tambah 1 evaluasi. Kita kadang-kadang terlupa menuliskan refleksi kita kemudian apa perbaikan kita pada siklus 2. Mungkin salah satu yang mungkin salah satu pengalaman yang kita lakukan itu mungkin tingkat pemotivasian yang kita lakukan, mungkin ada tingkat istilahnya ketambahan pembelajaran, apakah kita menambahkan reward, apakah kita memperbaiki media pembelajaran dan lain. Kami lihat itu kawan-kawan guru ini yang banyak yang terlupa. Dan ini sudah ada sebenarnya dalam buku 5. Nah, jadi istilahnya memang istilahnya apa saja alasan penolakan ketika kita atau apa saja penolakan makalah atau perspektif kita itu ada di sana. Nah, jadi nantinya kalau memang Bapak Ibu belum mempunyai buku 4, buku 5, kita akan bagi. Di sana bisa kita pelajari. Nah, jadi kesimpulannya gimana? Memang kalau kita istilahnya pedomani betul-betul apa yang tertulis dalam buku 4 dan buku 5 PKB tersebut. Insya Allah kalau kita pedomani baik-baik itu akan bisa kita lawan. Seperti kami juga dengan beberapa kawan sampai 4C sudah lewat karena memang pedomani. Nah, kami lihatkan saja yang dari awal yang katakan yang apik tadi asli perlu. Yang perlu itu kalau di latar belakang kita tidak mampu menjelaskan bahwa karya tulis ilmiah kita dalam bentuk apakah dalam bentuk PTK atau makalah ini tidak mampu kita menuliskan dalam latar belakang perlu, maka ini ditolak, otomatis ditolak. Mereka cuma membaca istilahnya dari latar belakang ini. Nah, jadi memang ini berdasarkan pengalaman, mungkin secara gamblang tidak bisa kami sampaikan, tapi setelah kalau nanti Bapak Ibu mengikuti pelatihan-pelatihan kami ada contoh-contohnya. Karena dengan melihat contoh-contoh nanti akan lebih jelas. Kalau cuma dengan paparan suara ini kurang jelas. Kemudian terkait dengan kurikulum kurikulum Merdeka, barangkali seperti yang Ibu Isnawati sampaikan itu adalah persoalan kita semua seperti ini, seperti apa yang istilahnya
ya istilahnya yang apa yang Ibu sampaikan tadi memang itu apa istilahnya